tema yang dipakai gereja adalah menolak motivasi yang tidak murni. Dalam sejarah gereja, pemberitaan firman itu juga banyak sekali motivasi-motivasi yang menyertainya. Salah satu di antaranya ialah orang mendapatkan popularitas atau memperoleh keuntungan material dari pemberitaan Injil. Nah, mari kita perhatikan, saudara-saudara, Rasul Paulus itu adalah seorang pribadi yang mengambil keputusan radikal. Dulunya dia penjahat, sekarang dia menjadi penyayang. Dulunya dia menghambat Injil, sekarang dia justru menyebarkan Injil. Nah, salah satu peristiwa yang menarik oleh Paulus ialah mereka sempat dipenjarakan di Filipi. Mereka dipenjarakan di Filipi karena peristiwa Efesus, yaitu menghancurkan dewa Artemis, dan di Filipi terjadi sebuah mujizat yang besar, yaitu kepala penjara itu bertobat dan terima Yesus karena Allah ikut campur tangan dalam usaha mereka untuk dibebaskan. Tapi saudara-saudara, aneh bin ajaib, justru dalam situasi itu mereka tidak mundur. Kalau bahasa Jakartanya itu nggak keder. Justru semakin termotivasi untuk pergi lagi beritakan Injil. Coba saudara perhatikan, dipenjarakan karena Injil, tapi mau pergi lagi untuk hal yang sama. Nah, dalam pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, belasan tahun saya sering sekali dan banyak bahkan pergi ke daerah-daerah pedalaman. Kadang-kadang naik pesawat besar sampai di kota besar, kami naik pesawat kecil lagi sampai di kota kecil, kami naik speedboat lagi, kemudian kami naik sepeda motor, kemudian kami jalan kaki, ada juga pernah naik andong, dan sepertinya saya suka sekali pergi ke pedalaman-pedalaman. Tetapi orang-orang yang saya ajak, biasanya mereka senang pergi. Untuk ajak kedua, ketiga kali lagi, mereka udah nggak mau pergi. Pertama, lapangannya begitu berbahaya, ancaman tenggelamnya perahu, cuaca buruk, tapi juga tidak mendapatkan persembahan apa-apa. Hanya bisa makan dan minum di kampung. Nah, saya masih ingat satu kali saya ajak 3 pria, kami pergi ke perbatasan Australia di Pulau Selaru. Waktu kami pulang, itu gelombang hantam kami itu, kalau perahunya naik ke atas, kita bisa lebih tinggi dari gunung. Kalau dia udah turun, kita nggak bisa lihat apa-apa. Dan itu luar biasa, hampir 1 jam. Saya tidak terlalu khawatir karena itu daerah yang biasanya saya lewati waktu masih kecil. 3 teman yang ikut saya ini orang-orang Jakarta, dan sejak itu sampai sekarang mereka kapok, nggak mau pergi lagi. Kami juga pernah pergi ke Cina di pedalaman dan sempat ditangkap. Kemudian 3 bulan setelah pulih, teman saya nggak mau ikut lagi. Kami juga pernah pergi ke pedalaman Papua dan tinggal di penginapan. Kaget bangun ternyata ada ular besar di belakang penginapan di tengah hutan. Dan teman-teman saya diajak nggak mau ikut lagi. Jadi pengalaman-pengalaman itu mengingatkan saya tentang situasi Paulus dan kawan-kawan. Ternyata bukan hanya di zaman itu, zaman sekarang pun orang kapok pergi memberitakan Injil karena suasana situasi
dan keadaan-keadaan yang tidak mendukung. Itu menunjukkan tentang apa? Motivasi yang tidak murni. Apalagi pergi ke pedalaman-pedalaman tanpa AC, tanpa toilet yang seperti kita di Jakarta, toilet duduk, orang harus pergi ke tengah hutan. Itu semua ikut mempengaruhi cara berpikir orang untuk tidak lagi mau memberitakan Injil. Padahal kita semua percaya Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu kedahsyatan kasih karunia. Pertanyaannya ialah kenapa Injil bisa dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya sangat sederhana. Hanya gara-gara toilet yang tidak bagus, hanya gara-gara ombak yang kencang, hanya gara-gara tidak ada uang persembahan, hanya gara-gara makanan yang tidak seperti di kota-kota besar, bisa menghalangi orang untuk memberitakan Injil. Nah, hari ini pelajaran dari Rasul Paulus. Dia dipenjara, saudara-saudara. Dan penjara di zaman Kekaisaran Romawi itu tunggu waktunya saja untuk mati. Benar atau salah, tetap mati. Sehingga Paulus sampai akhirnya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena dia mengerti betul kekuatan Injil itu. Ya, Injil itu kekuatan Allah. Coba saudara garis bawahi kekuatan Allah. Dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi Injil itu. Saya juga sedang yakinnya, sangat kuat keyakinan saya. Sambil memberitakan firman ini, firman Allah itu sedang bekerja untuk menyembuhkan saya. Ya. Jadi saudara-saudara, pengalaman saya bertahun-tahun itu luar biasa menghadapi segala macam ancaman, tapi tidak lebih hebat dari Yesus dan Paulus. Yesus ditolak di mana-mana. Dia hampir dibunuh di bait Allah. Ya, Paulus sampai diturunkan di dalam keranjang. Seorang rasul besar diselamatkan melalui sebuah keranjang dan dikeluarkan dari tembok. Alkitab mencatat itu. Nah, jadi kita perhatikan Paulus sepertinya nggak kapok. Karena apa? Dia mengerti betul. Mengerti apa itu Injil. Mengerti betul apa itu firman Allah. Karena Injil bukan hanya kekuatan Allah. Injil itu Allah dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita pelajari teks kita. Sebenarnya 1 Tesalonika 2, ini ada 20 ayat. Mungkin saudara-saudara yang ikut ibadah syukur hari ulang tahun Ibu Gembala, saya pernah khotbahkan ayat 17 sampai 20. Tapi ini ada 20 ayat yang bicara tentang 7 prinsip. Ya, memang kita GKO hanya pakai 8 ayat. Saya tidak tahu alasannya. Tapi sebaiknya kita periksa supaya, karena ini surat. Ya, ini surat lengkap. Jadi surat ini nggak boleh dipotong. Perhatikan, dia bicara tentang beberapa prinsip. Yang pertama, ada motivasi kesetiaan. Dia sekali ambil keputusan untuk setia, tidak ada alasan untuk mundur lagi. Ini yang disebut keputusan radikal. Setia dengan Injil itu sekalipun pernah dipenjarakan. Yang kedua, mengambil sikap kelemah lembutan. Injil tidak bisa disampaikan dengan kekerasan. Karena Injil itu dia menopang, dia memulihkan, dia menyembuhkan. Ayat 7-9 tentang sikap seorang ibu. Yang ketiga,
mereka melakukan dengan kemurahan hati, tidak bermaksud mendapatkan keuntungan apapun. Yang kelima, dengan sungguh-sungguh hati, tidak mendua hati, tidak punya agenda terselubung. Yang keenam ialah ada pengharapan. Nah, saya mau ajak kita untuk, karena pembacaan kita sampai 8, saya ajak kita untuk mengerti beberapa hal. Sebagai misionaris, mereka mempunyai sikap yang lemah lembut dengan menggunakan istilah seorang ibu yang mengasuh, melindungi, dan memenuhi keperluan anak-anaknya. Semua ibu-ibu yang sudah melahirkan dan pernah melahirkan pasti mengerti betul cara merawat anak dan penuh kelemah lembutan, penuh kasih sayang. Ya, jadi saudara bisa bayangkan Paulus yang dipenjara karena Injil, justru ketika mereka masuk Tesalonika, mereka mengurusi umat, memberitakan firman seperti seorang ibu yang sedang merawat dan mengasuh anak-anaknya. Sikap kelembutan, ya, dengan begitu tulus ikhlas. 10 tahun yang lalu, saudara-saudara, kami masih tinggal di BSD, saya masih ketua sinode, saya pulang dari sebuah pelayanan dari Bekasi, dan saya menyetir mobil saya yang tua, waktu itu Mitsubishi Lancer. Lalu dalam perjalanan, kira-kira jam 11 malam, saya menghidupkan radio, dan saya mendengar radio swasta, pengkhotbahnya itu Bapak Pendeta Poltak Sibarani. Nama itu cukup terkenal. Ya, saya juga terkenal, cuma dia lebih terkenal dari saya. Poltak Sibarani itu dia khotbah tentang 5 us. Dia bilang begini, itu di mobil itu jam 11 malam. Dia khotbah begini, saudara-saudara, secara khusus hamba-hamba Tuhan, kalau Anda sempat dengar khotbah saya di radio ini, itu RPK, dengarlah khotbah ini baik-baik. Wah, saya langsung kasih pelan mobil saya, lalu saya mulai ikuti. Dia bilang begini, dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, katanya, mereka punya 5 US. Wah, saya penasaran. Dia bilang begini, yang pertama, yang pertama waktu mereka masuk sekolah teologi, mereka diterima, berarti lulus. Nah, itu US pertama. Lalu dia terangkan panjang lebar. Lalu yang kedua, yang kedua ialah mereka kuliah dan dapat beasiswa mulus. Yang kedua. Yang ketiga, ketika mereka menjadi pendeta, mereka ditanya apakah bersedia melayani, mereka bilang tulus. Yang ketiga. Lalu saya penasaran, saya tunggu lagi yang keempat, kelima ini apa. Karena udah mau keluar tol menuju rumah, ya saya keluar, tapi nggak menuju rumah, saya berhenti di sebuah tempat yang aman. Lalu saya masih dengar terus, dia bilang, yang keempat. Ketika pelayanan itu mulai berlangsung dan tuntutan semakin banyak, mereka mengalami yang namanya fulus. Yang keempat. Lalu setelah fulus,
Mereka mulai lagi membuat agenda-agenda pelayanan dengan berbagai macam, hanya memilih orang-orang yang kaya saja, hanya memilih orang-orang besar. Dan dia bilang, yang kelima, yang kelima ialah bulus. Jadi, yang pertama lulus, yang kedua mulus, yang ketiga tulus, yang keempat fulus, yang kelima bulus. Baru dia akhir lalu dia bilang begini, kalau Anda adalah hamba Tuhan, dan Anda mendengar khotbah ini, dan jika salah satu kena padamu, engkau harus bertobat. Saya tiba-tiba merasa di mobil itu seperti dilawat Tuhan, tertemplak dengan firman Allah dan 5 itu. Lalu saya menangis. Saya minta ampun sama Tuhan di mobil itu. Terus menerus. Sampai mobil itu sampai bergetar. Kemudian saya berdoa dan saya pulang ke rumah. Nah, 1 minggu kemudian saya kumpul para pendeta. Lalu saya sharing tentang pengalaman ini dengan mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan itu. Respons yang muncul justru orang tidak mengoreksi dirinya. Malah orang ketawa. Jadi lihat, berbeda cara pandang. Lalu mereka tambah-tambahin. Oh, ada lagi yang berikut. Habis bulus, bungkus, habis itu bungkus, mampus. Ditambah-tambahin sampai sejumlah yang lain. Nah, itu memberi saya keteguhan bahwa ternyata ada orang yang mengalami lawatan firman dan ingin mengambil keputusan untuk berubah. Tapi ada orang yang justru menggunakan firman sebagai sebuah permainan game online. Dan saya masih ingat betul 10 tahun yang lalu itu. Sehingga itu juga ikut memberi inspirasi bahwa melayani Tuhan dan firman-Nya harus benar-benar dengan motivasi yang murni. Karena Allah ikut memelihara, Allah ikut merawat, Allah ikut bertanggung jawab untuk orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena firman Allah itu isi hatinya Allah. Firman Allah itu misinya Allah bagi dunia. Dan karena itu saya hakul yakin Allah ikut bertanggung jawab atas pemberitaan firman Allah. Mungkin ada yang bertanya, iya Pak Pendeta, tapi buktinya Bapak lagi sakit, kurang sehat. Saya mau kasih tahu, itu bukan datang dari Tuhan. Itu kesalahan saya sendiri. Yang terlalu bersemangat, terlalu bergairah, terlalu penuh dengan sukacita untuk melayani firman Tuhan melalui teknologi. Teknologi itu baik. Ternyata pencahayaannya, duduknya lama, bisa menimbulkan segala macam gejolak. Dan saya salah satunya ialah kena vertigo perifer. Tapi kita berdoa saja, dan saya juga percaya 1-2 hari kalau saya ikuti semua aturan, pasti sembuh total. Nah, saudara-saudara, dari cerita 1 Tesalonika 2 dan pengalaman pendeta Paul Taksibarani yang terkenal itu, ya sekali lagi ya, jangan lupa, dia memang terkenal, tapi saya juga terkenal. Paling tidak terkenal di GKO Solo Gracia. Haleluya. Maka saya ingin menyimpulkan beberapa prinsip dari pembacaan kita 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 8. Yang pertama, pemberitaan Injil itu bukan dominasi para hamba Tuhan saja. Pemberitaan Injil bukan hanya dominasi para pendeta, para penatua, para diaken, para penginjil saja. Pemberitaan Injil
itu adalah warisan Kristus bagi semua orang percaya. Itu prinsipnya. Jadi tidak boleh digeser hanya menjadi milik kelompok tertentu. Pemberitaan Injil itu tanggung jawab semua orang yang telah ditebus oleh Kristus. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun kekuatan macam apapun di dunia ini yang bisa menghalangi kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Dan karena itu pencobaan-pencobaan macam apapun, rintangan-rintangan macam apapun, halangan-halangan macam apapun, tidak sanggup untuk menghalangi Injil sebagai kekuatan Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin untuk kita ingat khotbah yang saya sampaikan pada waktu ulang tahun Ibu Gembala. Mari kita lihat pada ayat-ayat terakhir dari pembacaan kita, ayat 17, karena ini masih dalam hubungan dengan pasal 2, dia bilang begini, pada ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Jadi Paulus menegaskan bahwa umat adalah pengharapan mereka. Umat adalah sukacita. Umat adalah mahkota kemegahan di hadapan Kristus. Seolah-olah ada sebuah show di atas panggung dan juara satu diletakkan mahkota di kepalanya. Kalau kita lihat acara-acara di televisi, misalnya Miss Universe, ketika diumumkan siapa juara satu, langsung diambil mahkotanya, dipindahkan dari juara yang lama, taruh di juara yang baru. Nah, Rasul Paulus bilang waktu Yesus datang, yang diletakkan di atas kepala para pemberita Injil adalah umat sebagai mahkota. Itu hebat sekali. Dan karena itu umat sebagai mahkota menjadi sukacita di hadapan Kristus. Dan ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi di sini kita mesti bersama-sama. Ada para pemberita, tapi juga ada para pendengar. Jemaat yang mendengar firman tidak cukup mendengar firman. Kenapa? Karena setiap generasi silih berganti. Akan terjadi terus perkembangan, perubahan terus-menerus. Orang tua pada waktunya akan dipanggil Tuhan, anak-anak muda akan melanjutkan terus Injil Kerajaan Allah. Ada pemuritan, ada pencerahan, ada pewarisan nilai, ada wasiat yang tidak pernah lekang oleh waktu dan apapun. Segala sesuatu bisa berubah. Ya, segala sesuatu berubah. Kita sering mendengar, dulu ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang bersatu kita mati. Dulu orang gak ke gereja dimarahin. Sekarang orang ke gereja dimarahin. Lihat, semuanya berubah. Dulu kalau nggak kunjungi orang tua dianggap tidak sopan. Sekarang nggak boleh kunjungi orang tua, dianggap membawa penyakit. Dulu kita nggak salaman, dibilang sombong. Sekarang salaman mati. Nah, semuanya bisa saudara rumuskan. Tapi satu yang tidak berubah, dan satu ini tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara,
saya encourage kita untuk pertimbangkan, pikirkan motivasi kita. Bukan sekedar pergi memberitakan Injil, tapi juga motivasi kita untuk melayani orang lain. Oh, saya lakukan ini supaya saya dapat ini. Motivasi supaya bikin ini, supaya saya dapatkan ini. Hentikan semua motivasi yang buruk. Beberapa waktu lalu kita pernah bahas tentang Seven Giant. Dan kita mengakui Seven Giant itu menggerogoti hidup kita. Kita harus bertobat. Kita harus menghentikan. Karena apa? Karena ini masanya. Masa di mana pandemik ini terus berlangsung, kita belum tahu kapan berakhir. Tetapi yang kita tahu satu hal, Allah berkuasa di sorga dan di bumi. Kristus berotoritas atas hidup kita. Dan kita anak-anak Allah. Dalam keadaan apapun, kita tetap memberitakan Injil dengan motivasi yang murni, yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Ada orang yang mau jadi pendeta, ketika ditanya, mau nggak menghentikan semua kerjaan lain? Siap, Pak. Begitu jadi pendeta, nggak hentikan sampai sekarang. Akhirnya sekarang pendeta yang laku, bukan pendeta yang berkarakter, bukan pendeta yang pintar khotbah, bukan pendeta yang rajin berkunjung, tapi pendeta yang dianggap gajinya kecil. Jadi orang rebutan pendeta yang gaji kecil. Jemaat tidak mau bayar mahal. Gaji kecil itu apa? Ya karena pendetanya banyak pemasukan di bidang lain. Ini buruk sekali dalam gereja. Jadi ini juga salah satu bentuk motivasi yang buruk. Oh, kami mau pendeta ini, tapi standar gajinya sekian. Kalau di atas itu kami nggak mau. Lihat, saudara-saudara. Ya, ini semua mencemarkan kekuatan Injil Kerajaan Allah. Ini semua menghancurkan kerinduan kita untuk membangun Kerajaan Allah di bumi. Ya. Saya bertahun-tahun, saudara-saudara, banyak saksinya. Salah satunya Ibu Liur, bahkan Tuhan jadi saksinya. Berkali-kali pergi ke pedalaman-pedalaman. Sampai di pedalaman Aceh sana, sampai di pedalaman Tanimbar, sampai di pedalaman-pedalaman di timur. Pulang bawa kenari, pulang bawa sagu, pulang bawa babi panggang, dan tidak kapok-kapoknya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi teman-teman saya yang saya ngerti justru mengambil keputusan nggak mau pergi lagi. Dengan sejumlah alasan. Tuhan lebih tahu. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, saya mengajak kita semua sebagai jemaat GKUS Sola Gracia untuk jangan pernah berhenti menceritakan Injil kekuatan Allah buat orang lain. Dengan motivasi yang tulus, murni, suci, tanpa kerinduan untuk mendapatkan keuntungan apa. Orang rebutan jadi penatua, orang rebutan jadi diaken, supaya apa? Supaya di kumpulannya, supaya di sukunya, supaya di keluarganya dianggap orang. Nah sebelumnya bukan orang, orang juga, walaupun nggak jadi apa-apa juga orang. Jadi semua itu motivasi-motivasi yang tidak tulus. Kita harus patahkan motivasi yang tidak tulus. Kenapa? Karena Yesus menyelamatkan kita tidak punya agenda terselubung. Siapapun Anda, apapun sumbanganmu, keadaan macam apapun, Yesus tidak mengubah keputusannya untuk menyelamatkan kita. Ingat, saya beritahu, Yesus datang ke dunia bukan untuk mengubah cara pandang Allah terhadap kita. Bukan. Dia bukan datang untuk mengubah cara pandang Allah terhadap kita. Tapi Roma 5 ayat 8 dia berkata, Yesus datang untuk menunjukkan kasih Bapa kepada kita. Karena itu pengalaman Rasul Paulus di Tesalonika memberi kita inspirasi untuk tidak boleh punya motivasi-motivasi yang lain selain hanya memberitakan
keselamatan dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati jemaat, memberkati kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami semua terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Tolong kami untuk memiliki motivasi yang benar, memberitakan firman Allah, supaya banyak orang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru. Haleluya. Amin.